warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan pagi ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita seperti biasa berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan boleh pimpin temannya untuk berdoa. Kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ya, seperti yang saya bilang dari awal bahwa kita berdoa itu supaya kegiatan kita pada kesempatan ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, siapa yang tidak masuk kali ini? Biasa sama? Kenapa apa orangnya sakit? Ya. Andi ya. Baik, anak sekalian, jadi ketika kalian pertanyaan ke depan, ketika kalian ini tidak masuk, maka dimintakan izin kepada wali kelas ataupun kepada ketua kelasnya. Nah, baiklah, masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat nggak tentang apa? Tentang apa nanti? Ya, tentang reproduksi tumbuhan. Nah, pada reproduksi tumbuhan itu membahas tentang biologi dalam ilmu IPA atau ilmu sains ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dengan pembahasan kita pada pembahasan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Memang lihat ke depan dengan tulis tangan. Ya, lebih beda. Pada pertemuan kali ini kita berbeda ya. Kalau dulu kita bahas tentang biologi, sekarang kita bahas sesuatu tentang fisika atau tentang apa yang akan kita bahas. Nah, bagaimana kalau gue kasih kalian sebuah ilustrasi ya. Nah, di awal bagaimana sih seandainya kalian memindahkan sesuatu tempat ke tempat yang lain, bagaimana jadinya? Berat. Ya, kita pindahkan barang A ke tempat B. Kalian membutuhkan apa di situ? Energi, membutuhkan usaha. Bagaimana kalau tempatnya semakin jauh? Energinya semakin capek, semakin semakin lemah ya. Nah, inilah sedikit konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, tentang usaha. Tentang apa? Lihat di sini nah. Lihat ke depan ya. Tentang usaha dimaksud di sini lah bukan usaha pada umumnya ya, karena usaha juga ada pada bahasa-bahasa lain seperti ekonomi. Di IPS kita menggunakan kata usaha. Di sini usaha yang dimaksud itu berbeda di bidang IPA ya, berbeda ya. Ini di bidang IPA lebih khusus. Jadi kita di sini karena diberikan usaha oleh Allah, diberikan energi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita patut mensyukurinya ya, bahwa sampai saat ini kita sebagai manusia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah aktivitas. Itu yang wajib kita syukuri dalam setiap kehidupan kita. Nah, anak sekalian, sebelum kita membahas tentang tujuan apa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, terlebih dulu saya akan membagikan sebuah angket sama seperti sebelumnya. Angket ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Di sini juga ada soal pretest ya, yang sama. Ya, di sini angketnya bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian berpikir kritis ya. Apakah kalian bisa berpikir kritis atau tidak? Kalau soal pretestnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian di bidang usaha ini. Jadi silakan dikerjakan angket dan pretestnya. Waktunya sekitar 7 menit ya, 5 sampai 7 menit. Tulis namanya. Sudah, dikerjakan aja. Langsung dikerjakan aja, sedikit tulis. Waktunya 5 menit ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Vita, silakan dikerjakan.
Yes. Mari kerjakan. Waktunya 5 menit. Kalau soalnya tidak jelas boleh ditanyakan ya. Jawab nanti. Jawab masing-masing ya. Jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak usah tanya temannya ya. Ya kalian. Jawab sendiri. Sesuai dengan tabel. Ini saya kan tugas juga. Empat ya, saya mau setuju. Paham ya? Dicek lagi. Nanti. Udah? 3 menit lagi ya. Jadi 2 menit lagi nih ya. Terus, Bagus kan? 2 menit lagi ya. Sudah. Ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah? Ya, kalau sudah tinggalkan nih meja biar saya ngambil. Enggak terlalu itu saya. Oke. Sudah, ada? Ya. Baik anak sekalian, tadi seperti yang Bapak jelaskan di awal bahwa tujuan pretest itu, tujuan angket dan pretest ini adalah mengetahui kemampuan awal kalian ya sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita pada kesempatan kali ini. Nah, adapun kegiatan kita pada pagi ini akan kita penuhi yang harus kita lakukan dalam kegiatan ini ada 6 hal ya, yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, nah tujuan pembelajaran kita itu ada 6. Yang pertama seperti yang bisa kalian lihat di papan di slide. Yang pertama disitu melalui pengamatan sambil dibaca dalam hatinya ya. Ini menumbuhkan budaya literasi kalian nanti. Ya, yang pertama itu pengamatan siswa ya dapat memberikan contoh konsep usaha dalam kehidupan kita dengan tepat. Yang kedua
melalui kegiatan praktikum. Terus tadi dia dapat menjelaskan konsep usaha dalam kehidupan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, terus tadi dapat menganalisis konsep usaha dengan berpakaian bekerja pada benda dengan tepat. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, melalui kegiatan praktikum dan diskusi, terus tadi dia dapat menghitung besar usaha dengan tepat. Yang kelima, melalui bahan ajar yang telah diberikan, terus tadi dapat menganalisa kaitan antara usaha, gaya ya, dan laju energi dengan tepat. Yang keenam, melalui presentasi, terus tadi dapat menyajikan hasil pengamatan tentang konsep usaha dengan penuh tanggung jawab. Ya, anak sekalian, itulah tadi ada sekitar 6 tujuan pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, di 6 ini akan kita lakukan semuanya. Baik, untuk menambah lagi wasana kalian, wasana pengetahuan kalian mengenai usaha ini bagaimana, kita akan menampilkan sebuah slide ya. Aku akan menampilkan sebuah slide untuk menambah lagi wasana kalian dan mendalami lagi masalah kalian tentang usaha ini bagaimana. Kita perhatikan slide di depan itu dengan seksama, cermati, lalu kalian temukan nanti masalah yang kalian temukannya, masalahnya apa, lalu hipotesisnya apa, atau kesimpulan awal yang kalian temukan tentang usaha itu bagaimana. Baik, di bab 3 ini kita menjelaskan tentang, sebetulnya di bab 3 ini di buku kita akan menjelaskan tentang 3 hal ya, usaha sederhana dan juga kerja otot ya. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan bahas tentang usaha saja. Ya, kurang lebih peta konsepnya seperti ini. Peta konsepnya seperti ini ya, yang akan kita bahas selama pertemuan tentang bab ini, yaitu ada usaha sederhana dan juga daya. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas cuma ini saja, usaha, gaya, daya, dan perpindahan ya. Oke? Oke, yang depan dulu ya. Perhatikan dengan baik ya, kalian tahu mengetahui masalahnya itu bagaimana. Oke, usaha. Nah, kita bahas tadi mengenai usaha ya. Nah, usaha di situ apa? Di situ disebutkan bahwa usaha itu berkaitan dengan apa? Energi dan usaha itu sedikit berbeda, tapi nanti dalam fisika dia itu disamakan besarannya. Jadi anggap sama, tapi sebetulnya dia berbeda ya. Jadi usaha itu sangat berkaitan dengan energi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda itu bisa berpindah ya atau bergerak ya. Perhatikan di samping itu ada kuda ya. Kereta yang tarik dengan kuda. Nah, ini bukan di Indonesia yang jelas ya. Nah, jika kuda menarik kereta, maka kereta itu bisa ya, dia akan ke pindah tempat. Nah, maka dapat dikatakan bahwa kuda melakukan usaha. Di sini kuda melakukan usaha. Kenapa melakukan usaha? Karena keretanya tadi berpindah tempat. Jadi pertanyaan di sini adalah mengapa kuda mampu menarik kereta? Kenapa? Karena kuda ini memiliki energi. Jadi kalau kita umpamakan, kalau kalian itu misalnya belum makan, kalian kuat nggak? Enggak. Nah, jadi kalau kita belum makan, nanti kita punya energi yang banyak. Kalau masih ada tapi belum kuat. Sehingga kalau kalian belum makan, kalian itu nggak bisa mengangkat beban yang sangat berat misalnya. Tapi kalau kalian sudah makan, kalian lebih kuat. Nah, inilah salah satu konsep usaha ya. Oke. Lalu yang kedua ya, ada jenis usaha. Usaha itu ada 4 jenis ya. Ada usaha yang positif. Ya, jadi usaha positif ini adalah usaha yang apabila dikerjakan sama dengan perpindahan bendanya. Contohnya di sini. Misalnya nih si Maman mendorong meja ke kanan nih. Maman ini bawa meja ke kanan nih. Lalu bendanya juga ikut ke kanan. Nah, ini namanya, jadi sama arahnya. Jadi dia disebut dengan usaha yang positif. Nah, ini contohnya di sini adalah kuda ya. Kuda naik gerobak ke kanan, gerobaknya juga ikut ke kanan. Ini contohnya tadi si Maman bawa meja ke kanan, lalu juga mejanya ikut ke kanan sama dia. Kalau yang kebalikannya yaitu usaha yang negatif. Nah, kebalikan usaha positif adalah usaha negatif. Kebalikan usaha positif adalah usaha apa? Negatif. Ya, jadi positif itu biasanya lawannya selalu negatif. Kalau usaha negatif ini
apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak sama arahnya dengan perpindahan benda. Contohnya bagaimana di sini? Contohnya nih, contohnya kita berhenti di tanjakan misalnya. Lalu tiba-tiba misalnya mobil kita ini berhenti misalnya, lalu kalian dorong ke atas mobilnya, tapi tak kuat, tapi mobilnya ke bawah, padahal kita maunya ke atas, tapi karena kalian tak kuat, mobilnya lebih kuat, jadi dia mobilnya ke bawah. Inilah yang disebut dengan usaha yang negatif. Ya, jadi contohnya di sini adalah apabila kita naik gerobak di tanjakan, nah karena kita capek, ya atau lelah, gerobaknya nggak ke atas, tapi ke bawah, padahal gayanya kita mendorongnya ke atas. Sehingga ini disebut dengan usaha negatif. Yang ketiga, usaha yang nilainya bernilai apa? Usaha yang bernilai 0. Ada usaha tapi nilainya 0, nanti disebutnya tidak memiliki usaha. Usaha yang nilainya 0 ini kalau ada usaha tapi perpindahannya, maaf ya, kalau ada gaya tapi dia tidak memiliki perpindahan. Jadi dia kita sudah kasih gaya tapi tidak mau pindah-pindah sama sekali. Tidak mau ke kanan, tidak mau ke atas, tidak mau ke bawah. Nah, ini disebut dengan usaha yang bernilainya 0. Ya, ada gaya tapi perpindahannya nggak ada, tetapnya di situ-situ saja dia. Ya, contohnya di sini apa? Pernah nggak kalian mendorong tembok? Belum pernah kalian mendorong tembok, belum pernah ya. Kalau kalian coba dorong tembok, temboknya berpindah nggak? Tidak, tetap ya, di temboknya tetap, walaupun kalian dorong bagaimanapun dia temboknya tetap, kecuali yang dorong tembok itu adalah mobil ya. Bisa mungkin temboknya pecah. Di sini ya, misalnya kita mendorong tembok ya, tembok itu tidak akan bergerak sama sekali walaupun kita punya gaya. Nah, jadi di sini ada kita punya sudah jelaskan 3 jenis usaha, yaitu positif, negatif, dan usaha yang nilainya 0. Cuma 3 ya. Baik, di sini ada hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan ya. Jadi ada usaha, ada gaya, dan perpindahan. Jadi usaha itu sangat berkaitan dengan gaya dan perpindahan ya. Nah, di sini coba diperhatikan di sini menulis usaha itu akan terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu mengakibatkan benda itu tidak tepat. Jadi saya bilang, kalau ada usaha, ada gaya, nah lalu bendanya itu pindah tempat, maka itu disebut dengan usaha. Jika gayanya kalian sudah lakukan tapi tidak mau pindah, disebut dengan apa? Usaha yang nilainya 0 atau tidak memiliki usaha ya. Jadi jika gaya jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Nah, jadi sini berdasarkan kesimpulan yang dibacakan di sini, penjelasannya sudah kita jelaskan bahwa usaha itu disimpulkan dengan apa di sini? W ya. Kalian tahu W itu artinya apa? Singkatan apa? Work ya. Bahasa Inggrisnya adalah work atau usaha. Sedangkan satuannya dia adalah joule. Di sini ada gaya, F adalah gaya, satuannya Newton atau N. Sedangkan S di sini adalah perpindahan. Satuannya apa di situ? M itu apa? Meter ya. Oke, di sini kita jelaskan hubungan antara daya dan usaha. Nah, coba kita perhatikan di sini dengan sebuah kasus di sini. Apakah setiap benda memiliki kecepatan yang sama dalam melakukan sebuah usaha? Nah, ini adalah kecepatan yang sama dalam melakukan sebuah usaha. Di sini ada sebuah kasus di sini, 2 buah mobil yang sama. Jadi menaiki sebuah bukit nih. Mobilnya sama, kekuatannya sama, usahanya sama. Keduanya melakukan usaha yang sama. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Jadi mobil A lebih cepat nyampe ceritanya. Yang mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar, sehingga daya itu disimpulkan dengan P dan usaha disimpulkan dengan J. Usaha disimpulkan dengan W, satuannya joule. T disimpulkan waktu disimpulkan dengan T, yang satuannya adalah sekon. Daya ini kalau kalian pernah lihat, nanti daya ini kalau kalian temukan di kelas 3 di SMA, kalau di gaya temukan di 3 SMA itu seperti daya lampu itu ada pada nanti, tapi ini daya pada usaha ya, beda nanti pada daya pada lampu. Baik, kita perhatikan sebuah video dulu yang
untuk memberikan tentang pemahaman kita tentang usaha yang hampir sama. Kita akan buat sedikit lebih cepat videonya. Perhatikan ya. Lanjutkan. Ya. Muncul ya, sama penemunya ya. Oke, kita mulai contoh soal ya. Iya, kan di situ ya. Contoh soalnya di situ. Gayanya 500 Newton, perpindahannya 4 meter ya. Oke, cukup ya. Kita cukupkan dengan satu contoh soal tadi. Nah,
di sini kalian sudah melihat bahwa banyak model gaya yang sudah kita jelaskan juga di dalam sebuah slide. Yang sudah kita jelaskan sebuah slide tadi. Nah, berdasarkan gaya hubungan tadi, apa sih yang kalian bisa simpulkan dari konsep usaha tadi? Kesimpulan awal atau keputusan awal kalian itu tentang usaha itu bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana sih kesimpulan awal kita tentang usahanya atau hipotesis awal tentang usaha? Dikatakan usaha itu kalau ada apa? Perpindahan. Iya, kalau ada perpindahan. Nah, sekalian untuk menambah lagi wawasan kalian ke kita tentang usaha ini bagaimana, dan kita menjelaskan tadi hipotesis kita tentang usaha ini apa. Kita akan melakukan sebuah diskusi kelompok ya. Kita akan membagi dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Silakan dibalik langsung saja majunya apa? Mejanya ya, bangkunya. Ya, balik. Yang nulis apa? Mana? Kenapa kita capek? Nah, baik kita. Nah, ini adalah bahan ajar dan ajarnya. Di sini kalian dijelaskan lagi tentang konsep usaha. Di situ ada sebuah contoh-contoh soal tentang usaha tadi supaya kalian lebih membaca lagi secara ya dibacakan dalam hatinya masing-masing untuk menambah literasi kalian. Di sini dibaca di bahan ajar itu untuk menemukan konsep usaha itu bagaimana. Ya, dibacakan ada contoh soal di situ kalian bisa lihat. Lalu diskusikan dengan temannya tadi. Ya, diskusikan dengan temannya tadi untuk menjawab nanti LKPD. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya dulu. Kita berikan waktu sekitar 7 menit ya untuk mendiskusikan pada temannya supaya kalian punya lagi pemahaman lebih kompleks mengenai usaha ini, tentang konsep usaha ini seperti apa. Nanti kalian temukan masalah-masalahnya seperti apa, lalu hipotesis kalian tadi yang kalian jelaskan tentang usaha ya akan dijelaskan, akan kalian temukan, diskusikan sama temannya dulu. Ada juga contoh soal di belakang. Nah, di sini kan ada contoh soal di sini, di jenis usaha. Nah, ini ada sebuah ilustrasi soal ya. Dan juga ada contoh soal seperti apa, kalian bisa diskusikan sama temannya. Bagaimana? Lihat kita. Ya. Tulis. Nah, jadi di sini semua kegiatan kita ini kita nilai ya. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan di sini kita menilai semua kegiatan yang kalian laksanakan ya, maupun sikap, keterampilan dan juga kognitifnya. Nah, ketika ada yang belum jelas boleh ditanyakan dulu. Silakan ditanyakan bila ada yang belum jelas. Pak. Ya, silakan. Gimana? Ya? Ya, dicoba dibahas, tidak ada diisi yang dibaca lagi. Kalau ada yang kamu baca di bahan bacaan itu yang belum kamu pahami, boleh kamu tanyakan. Misalnya kenapa gaya itu satuannya Newton. Nah, seperti itu ya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Kan? Tanyakan supaya kita bisa mencari jawabannya sama-sama. Ya, biarkan ya. Baik, ini adalah LKPD-nya. LKPD ini ada kegiatan yang akan kita laksanakan dalam pertemuan kita ini. Kita dalam LKPD ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi mengenai bahan ajarnya, nggak ada yang ditanyakan? Ada? Julia, ada Julia? Sudah dibaca bahan ajarnya dengan baik? Sudah diskusikan sama temannya? Sudah didiskusikan, dibacakan sama temannya apa saja yang menjadi kaitan dengan konsep usaha tadi? Tulis? Sudah menulis? Sudah ya, sudah. Baik, kita bagi KPD-nya dulu ya.
Nah ini LKPD-nya ada 2. Ini masing-masing kelompok dituliskan namanya. Ya, yang ini warna ajam namanya. Ini adalah LKPD ya. Nah LKPD ini adalah kegiatan praktikum sederhana yang akan kita laksanakan. Ya, ya, ya. Tulis dulu namanya di sini. Nanti tulis dilaksanakan juga, baca dulu langkah-langkah LKPD yang ada di LKPD itu dibaca dulu. Oke, baru tunjukkan LKPD-nya bagaimana ya. Di papan juga ada, biar kita bisa sama-sama melihat LKPD-nya seperti apa. Diisi dulu, tulis dulu, dibaca LKPD-nya. Oke, perhatikan ya. Jadi di papan, di slide ada juga contoh LKPD-nya. Nah, dibaca petunjuk LKPD-nya dengan baik ya. Yang akan kita melakukan sebuah kegiatan sederhana. Nah, di sini LKPD-nya. Perhatikan. Ya ini ya LKPD-nya. Oke, perhatikan di situ alat dan bahan yang kita kerjakan ya. Nah, di situ perhatikan langkah-langkah yang akan kita laksanakan sesuai dengan di tabel ya. Langkah percobaan. Nah, di situ ada sedikit. Oke, perhatikan di situ. Nah, di LKPD itu sudah ada contohnya ya kegiatan. Perhatikan contoh kegiatan yang satu kita dibacakan dulu, sudah diisi lalu dibaca LKPD-nya. Nah, diisi kegiatannya apa? Perhatikan langkahnya dulu. Ya, mana langkahnya? Coba langkah pertama di situ. Nah, oke, ada langkah di situ ya. Diperhatikan langkah-langkahnya. Ya, nah coba langkah pertama kelompok satu ya. Nah kelompok satu baca langkah pertama apa? Nah ini dia. Nah seorang siswa mendorong kursi sejauh 50 cm. Nah coba kita lihat kursinya. Coba boleh dia ngomong Maman, bangun ambil pangkat di situ Man. Coba. Nah simpan di situ. Kamu nggak? Ya di situ coba. Ya di situ stop ya. Meja juga satu. Meja. Coba. Ya. Nah, oke. Ikuti nanti kelompok 2 ya. Nah, ikuti kan itu nah. Nah, seorang siswa pelan-pelan ya. Bagus. Di sini. Nanti kelompok 2 juga begitu ya. Ya, ini coba saja. Paling itu. Nah, perhatikan nah. Sini sedikit ya. Pause lagi. Oke. Jadi kegiatan satu di sini nah. Baca kegiatan satu coba. Lihat apa kegiatan satu yang kita laksanakan ya. Lihat di sini ya. Nah, kita ini ada kursi ini. Berat kursinya ini sudah kita angkat, ada timbangan ya. Ini berat kursinya ini sekitar 10-an kilo ya. Nah, ingat satuan gaya tadi apa? Satuan gaya tadi apa? Newton ya. Ya. Ingat satuan gaya tadi adalah Newton ya di sini ya. Nah, Newton itu bukan satuannya pada kilo ya. Kalau ini beratnya adalah 10 km ya, 10 kg, berarti gayanya itu dikalikan dengan ya. Nggak ada masalah. Ya. Wes ya. Perhatikan nah. Lihat ya, kalau berat benda itu adalah misalnya berat bendanya, massa benda itu adalah 10 kilo. Berarti gayanya itu adalah dalam hukum fisika gayanya bukan 10 kilo ya. Tapi 10 ini M dikalikan dengan, kita angkat aja G ya. Kita kalikan dengan G saja adalah 10 ini nilainya tetap. 10 kali 10 berapa? Berapa nanti?
100 Newton. Newton. Nah, berarti F-nya adalah 100 Newton. Nah, ini jalannya kita pindahkan sejauh 50 cm. Coba dorong ini mulai. Mama. Ke sini ke depan, sejauh sampai sini coba. Dorong ini jangan diangkat, dorong Maman. Coba kamu bandingkan Maman. Sama yang ini. Mana yang lebih mudah, coba kamu dorong lagi sama. Dorong sampai sini. Mana yang lebih? Oke, mana yang lebih mudah? Kursi. Kenapa lebih mudah kursi? Kecil. Karena kecil. Coba ditulis di situ ya. Di sini ada seorang siswa Maman di sini. Ya, mendorong kursi sejauh 50 cm. Apakah usaha enggak ini? Usaha enggak? Ditulis di situ. Kenapa disebut usaha? Kenapa? Ya, ditulis ya. Ini pengamatannya. Oh, dia disebut gaya karena dia ini berpindah tadi. Ya, tulis di situ ya. Usaha apa enggak dia? Ya, ikuti dulu. Ya, ikuti dulu satu-satu kan prakteknya. Oke. Pause. Kita lakukan sesuai dengan kelompok 1. Maman sudah. Coba ikuti di sini. Boleh. Apa namanya? Juleha. Kasih tahu sih Maman apa yang mau dilakukan. Kata ini juga soal itu. Coba kamu, Mama, boleh. Coba lakukan kegiatan sesuai dengan Mama tadi boleh. Bantu temannya Ya pindahkan. Mejanya dulu baguskan boleh. Ya bagus. Semangat dulu ya. Ini mejanya posisinya misalkan sini. Ya. Oke, coba kamu dorong ini sampai sana mulai sampai sejauh 50 cm. Di situ sejauh 50 cm ya. Coba boleh. Boleh. Sampai coba ya stop. Yang ini coba sampai satu situ. Nah, tulis mana? Berapa cm? 50 cm. Ada usaha enggak itu? Usaha ya. Lalu mejanya, nah meja tadi kan 10 kilo ya, dibuatkan 10 kilogram, porsinya ini sekitar 7 kilogram ya. Bisa dulu tulis. Nah, sebutkan di sini, saya tulis ya. Nanti meja ini meja ya. Saya belum tulis tadi. Meja ya. Mejanya memiliki gaya 10 Newton ya. Lalu porsinya, ya porsinya memiliki gaya 70 Newton ya. Karena 70 di 7 kilo dikali 10. Nah, mana yang lebih mudah tadi dimasukin? Usaha enggak tadi itu? Iya. Usaha enggak? Usaha. Ya, lihat yang ketiga. Maman, lakukan yang ketiga, Melis. Lakukan yang ketiga. Yang ke selanjutnya. Siswa mendorong tembok. Coba dorong tembok coba. Maman. Melis, dorong ke tembok itu. Coba. Coba ke IP. Coba Mama boleh. Bisa nggak bawa tembok itu? Udah. Nah, coba bandingkan di situ mulai sama Mama. Apa bedanya kedua tadi? Udah meja sama tembok. Apa bedanya? Usaha apa enggak? Bukan. Ya sudah, balik. Oke, yang terakhir apa? Nah, coba lihat yang terakhir itu. Ya, ini langkah yang terakhir ya. Lihat langkah yang terakhir. Ya, oke. Nah, lakukan ini. Melis, dua-duanya. Nah, seorang siswa mendorong kursi dari tempat A ke tempat B, lalu kembali lagi ke tempat semula. Nah, coba kamu ambil kursi itu, kursi lagi ini, Mama. Melis. Apakah ini juga disebut dengan usaha? Coba Melis. Bukan. Ini, kamu dorong ke sana, lalu kembali lagi ke sini. Apa dorong ke sana? Melis, lakukan Melis, sudah sama. Stop. Coba kembali. Jalan, dorong lagi kembali, tarik lagi ke tempat semula. Ini usaha enggak? Usaha. Kenapa usaha enggak ini? Coba kamu mulai. Usaha enggak gitu?
tarik dulu ke sini. Kursi aja, kursi ini kecil. Kursi aja yang kecil. Coba kembali lagi. Usaha apa nggak itu? Iya. Kenapa nggak usaha? Ditulis. Ditulis kalau bukan usaha. Tulis di sini tulis. Nulis tadi kan jauhnya 50 cm nih. Ya kan? Ya, bukan usaha. Nah, ini banyak tadi kan kalau meja bapaknya apa nih? Kursi bapak tadi. Tulis di situ. Kursi 70. Tulis di situ. 70M. 70M ya bagus. Bapak tadi pindahnya Lis 50 cm ya. Setengah meter ya. N. 70 cukup. Kita sudah ada N ya. 70 ya. Sudah. Pindahannya Bapak tadi 50 cm guys. Nah kalau mejanya Bapak sih guys. Iya. 40. Kalau ini pindahannya nah seperti ini meja itu. 50 ya. Ya. Oke. Sekarang kita isi dulu KPD itu. Isi KPD-nya. Nah kalau di sini kalau usahanya berapa? Ya kali. Usaha itu kan gaya. Nah, boleh. Ya, bentar dulu ya. Dulu itu. Ya boleh ambil kursinya lagi nanti. Ya. Nah, ini usaha F dikali dengan S. Ini kan S nih. Kalikan ini berarti. Kalau ini Ya, coba kalikan berapa itu? Coba. 70 dikali 50. Nah. Berapa? Berapa itu tuh? Nah, coba. Masa nggak bisa? 7 kali 5 berapa? 7 kali 5. Di sini dulu. 35. Iya 35. Ya, tulis. Tulis itu. Tapi usahanya berapa di sini? Kan 2 nolnya 2. Ini 35 nol kan? Ingat, ini 50 cm nih. Berarti kalau jadikan meter jadi berapa? 30. Kalau 50 cm jadikan meter jadi 0,5 ya. 0,5 meter. Ini 0,5. 0, ya 0,5 tulis. Ini 0,5. 0,5 meter kan 0,5 meter sebenarnya. 70 kali 0,5, 7 kali 5 berapa? Nah, tulis 35 kan. Nah. Di bawah juga ditulis. Sini. Ya, isi semua di bawah. Paham nggak? Ya, isi dulu. Waktunya juga saya isi karena kita belum mencari daya ya. Nanti kita itu satu saja ya. Baik. Ya, ini ingat ya. Ini satuannya S ini adalah M ya. Perbedaan ini sebenarnya M. Bukan CM ya. Nah, M ke CM itu kali 100 adalah matematika. Diisi dulu. Diisi dulu. Nah ini gimana? Perbedaan ini berapa tadi? Cuma samakan sama. Berarti 0,5. Ini 0,5. Ini 0,5. Kan betina ya meter. 0,5. 35 lagi. Itu apa 10 kali 0,5? Nah, berapa 10 kali 0,5 coba? 35. Nah, 10 kali sama dengan 10 kali ini berapa? Nah, tulis. Ya. Apa? Oh, iya. Oh, ini kan untuk ini. 0,5 70 kan tadi. Mejanya kursinya 70 kali 0,5. Ini 0,5 semua ya. Nah, sudah. Yang kedua selanjutnya dia masih banyak gitu. Pisau dengan tembok. Gaya kalian tuh anggap kekuatan kalian jadi berapa? Misalnya berat kalian berapa kamu? Tani kamu? Tani kamu? Tani kamu berapa? 40 mungkin. 40 kilo ya. Kalau mulai berapa lo tadi? 20 kilo. 60. Hah?
Mama ini sisa 40 ya. Terus ini kayaknya dia 400 Newton ya. Maman, ini kan si Mulis sudah tembok, kayak Mulis 400 Newton. Ya, 400 saja. Yang enggak tembok ya. Ya, kalau kayak kamu nggak mau apa? 35 ya? Tadi kamu itu? Iya, gini. Udah, Pak. 40. Nah, ya kita angkat 40 ya. Coba lihat tadinya 40. Oke, di sini 400 Newton ya. Nah, perpindahannya berapa ini? Tadi berpindah ke temboknya? Enggak. Berarti perpindahannya No. 0, ya tulis 0. Gue lihat temboknya berpindah. Tulis dulu. Ini di sini ya membangun tembok. Coba. Nah, sekarang 400 kali 0 berapa? Di sini semua. Boleh. 400 kali 0. Ya. Ya, tulis. No. Ya, boleh tulisnya semua. Ya, tulis semua di bawah juga. Apa? Lagi di bawah. No sekali. Yang ini setelahnya apa? Lalu ini apa? Yang ke-6, ke-5 ya. Kedua mendorong kursi dan tempat. Yang tadi itu simulis ya. Yang tadi mulis ya. Kembali ke A. Gaya mulis tadi itu kita buat gaya kursi ya. Pakai apa kursi tadi ya? Ya kursi berarti kursi itu berapa tadi? 70 Newton ya. Nah, tulis 70. Coba lihat ini ya. Tulis ya. Nah, kursi 70 Newton lah. Kursinya pindah nggak itu? Pindah. Pindah nggak kursinya rumah? Pindah. Masa pindah? Kan udah kembali lagi. Oh, ada. Kan kembali ke tempat A. Asal. Tempat asal berarti dia menjadi. Ya betul tulis. Nah, ya kan dia kembali ke tempat asal. Ya kan? Oh, lagi di sini. Ya, ya nih kalau 0 kali 0 kali 70 kan tetap 0. Ya. Ya. Ya, ini kita ikut daya ya. Sejauh Dan itu udah daya. Ditulis dia dulu ya. Diperhatikan dulu situ, diperhatikan bahasanya tadi kan tulis sudah buat. Nah, sekarang tadi gayanya nulis berapa selama nulis tadi mendorong meja atau aman? Ketika kembali tadi itu berapa mendorong meja? Kita berapa menit? Jadi nggak dihitung ya, triknya ya. Coba kamu berapa detik sih kalau mendorong meja? Kalau nyampe 50 cm berapa detik? Oh ya belum. Yang nggak pakai daya. Nah, yang kelima. Nah, yang ini kita yang keenam apa biasanya yang keenam itu? Berbeda mahasiswa mendorong kursi sejauh 80 cm dengan arah berlawanan. Dengan arah berlawanan. Nah, itu ceritanya ini akan ada malah yang gimana kalau kalian mendorong meja? Coba mulai sama Vita. Mulai sama Tun ya, Tun. Maman sama si enggak, Maman sama si Julia yang kuat, sama gua. Coba bangun dia. Bangun mulai. Coba. Nah, coba kita lihat ini. Ada sini Mama. Nah, beda ya. Nah, kamu di sana mulis. Kamu sana mulis di sana. Sana ya, ada sini. Kamu di sana ada mulis. Nah, kalau kalian dorong ini kemana mejanya yang kamu pindah? Coba kemana dorong yang pindah? Ya. Harus berlawanan. Jadi kamu ya. Mana? Coba kamu dorong mulis kuat nih, kamu mana yang kuat? Pak, ada perlawanan itu. Coba dorong mulis. Coba dorong pindah. Stop. Pindah apa enggak? Nah, kenapa nggak pindah? Karena masing-masing Perlawanan. masing-masing ya. Mengalah kamu ceritanya nih. Dorong coba tahan dulu sedikit. Ya, dorong lagi mulai. Coba mulai. Ya, teman ya. Ya stop. Coba
Mana yang lebih kuat ini yang akan alatnya ke sana ya. Oke, kita dulu sebentar. Duduk dulu ya. Iya, Pak. Ya, diisi dulu. Masih ada waktu kita ya, diisi dulu. Memang ini praktek usaha ya. Nah, dia ini tadi. Kalau mau usaha, Bisa. coba itu dulu. Usaha apa nggak tadi itu? Bisa. Usaha apa nggak tadi berarti? Bisa. Usaha ya. Usaha. Berarti gayanya kita apa? Ya kita lihat gayanya si Eno. Berarti kita lihat nih mana sebenarnya mana yang kuat si Anu, Atun sama si Mulis. Nah di sini. Atun sama Mulis tadi mana yang lebih kuat? Mulis. Mulis berarti karena dia gayanya lebih besar ya. Ya berarti dia bendanya pindah ke mana? Ke kiri. Nah, ke arah Mulis yang dorong ya. Nah, ditulis di situ. Gayanya bebannya ya dikurangi ya di situ. Jadi gayanya kenapa dia itu pindahnya sedikit, lama pindahnya? Karena kan saling tahan ya. Jadi Mulis ke sana, si Bita kan jadi gayanya semakin kecil ya. Jadi tani Mulis berapa? Berapa tadi itu? 45 ya. 45 tulis. 45. Yang 45. Berapa 50 misal? Yang 450. Bentar ya. Dikurangi 450. Kulit 450. Kurangi. Tani berapa? Ini Nah tani ya, kulit tani ngomongnya semua tani. ya 30. 300 ya. Kali 10 ya. Hai. 300. 300. Tiga. Iya. Nah, jadi Bapak ada yang 450 kali 300 Bapak? Ini. Bapak, kamu ini apa? 4 kali 3, Pak. Tiga tahun. Tali yang ini sekarang? 30. 50. 45 ini yang 45 kali 50. Oh ya tadi. Yang ini tadi mama tuh kan 35 ya. Kurang 350. Berapa tadi? Belum berapa? Ya, dengan lain. Berapa? 450 kan 350 berapa sini tuh? 450 kan 300 berapa? 10. Hah? 10 bukan? Satu 50. 50. Kok dari 150 nih. 150. Itu di sini di bawah. Boleh satu isian 10. 10 kayak itu. Perpindahannya 50 cm 0,5. 0,5. Ya. Di sini nih kan perpindahan. Di sini 0,5. Ini kalau kebunnya ya? Kebunnya di sini. Boleh di sini. Pak, 0,5. Jadi kok ada 50. Ya. Perpindahannya 0,5. Pak, 0,5. Kali. Kalau ini di mana, Pak? Menang. Kaki dong. Iya, oke. 0,5 ya? Menang. Kali satu. Berapa? Coba dengan 100 kali 0,5 berapa? Kan usaha 100 kali 0,5. Nol. Berapa? 100,5 dikali 0. 150 kali 0,5 kan ini usahanya. Usahanya berapa? Nah, ini kan kali ini. Berapa kali itu? 0,5. 0,5 kali berapa? Nih. Sudah? Di sini. Masa 0,5 kali 150 nggak bisa? Ini 15 kali 5 tuh nih. 15 kali 5 sebenarnya guys. 15 kali 5. Ambil buku. Iya. 15 kali Di sini. Coba kamu mana? 100 kali 0,5. 7. 12. Pak. Ada 7. Ini 50 kali 5. 7. 5 ya, tulis. Di sini ya. Di sini, Pak. Ya. Ini dayanya kita belak. Iya, nak. Oke, baik. Setelah diisi rekapidinya tadi, kalian jawab pertanyaan di bawah itu ya. Jawab pertanyaan di bawah itu ada apa pertanyaan di bawah itu kalian
jawab dulu pertanyaan di bawah itu. Kita kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan di bawah itu. Silakan dikonsultasikan dengan temannya, diisi jawaban-jawabannya sesuai dengan pengamatan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, diisi dulu selama 10 menit ya. Didiskusikan sama temannya. Supaya kalian melihat di hasil tabel itu apa sih bisa kalian simpulkan sesuai dengan pertanyaan di bawah. Isi dulu pertanyaannya. Isi semua pertanyaannya, nanti yang tidak jelas didiskusikan sama temannya supaya kita bisa mendapatkan sebuah jawaban di semua RKPD tadi. Baca lagi bahan ajarnya untuk menambah wawasan kalian. Nah, diisi dulu waktunya 10 menit ya. Oke. Diskusikan boleh sama temannya. Diskusi ke Pak. Ya. Mama. Diskusikan, dijawab pertanyaan satu-satu. Misalnya, apa pertanyaan di bawah itu? Apa pertanyaan pertama di situ? Ada kan? Maaf. Oke, itu yang pertamanya. Dari pertanyaan yang sudah dilakukan, bagaimana suatu diakan memiliki usaha dan tidak memiliki usaha. Nah, pertanyaannya di situ. Dari penjawaan pengamatan yang sudah kalian lakukan, bagaimana sesuatu dikatakan memiliki usaha atau tidak memiliki usaha. Nah, ditulis di situ ya. Oke, lalu pertanyaan yang kedua apa? Oke, dikerjakan dulu selama ya sekitar 10-an menit ya. 10 menit. Nanti yang belum paham boleh tanya ke depan. Misalnya masih belum memahami, atau ada yang masih susah dipahami, boleh tanya kepada boleh tanya ke depan. Nanti saya coba menjawab ya. Oke, silakan diisi dulu. Mulai dikerjakan nih. Diskusi ya sama temannya. Jadi nilai diskusinya nanti ya. Siap-siap nanti. Akan diapakan? Ya. Jadi diolah datanya tadi itu ya, data-data yang sudah kalian temukan nanti di RKPD, di tabel RKPD diolah dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Betul. Apa ini? Jelas. Ya, dibuat kesimpulannya apa? Kita lemah. Matanya mana? Oke, sebentar ya. Saya update di Pak dulu sebentar. Ya, HP-nya. Ya, cas sudah. Cas. Enggak apa-apa juga. Diskusi. Oh, ada ini. Oke, kerjakan dulu. Didiskusikan sama temannya dulu. Ditanyakan. Mama, diskusi Mama. Belum tanya yang belum jelas apa? Gimana tadi itu? Kenapa sih? Kalau tadi kan capek-capek dan nulis doang ini. Kalau PC dia lebih mudah. Kalau ada temannya dia lebih susah kalau berlawanan. Nah, karena ada gayanya itu berlawanan gayanya.
Nah, itu. Apa ada boleh tanya mulai sini. Nanti kamu tanya nanti kamu masih mak. Kamu tanya kamu masih mati nanti. Kenapa sih tembok itu enggak ada? Nah, nanti kamu tanya apa dia diskusi nanti. Apa jawabannya? Nih, siapkan jawabanmu nanti. Kenapa dia sama mantan itu apa yang kamu? Mama, aku bertanya. Nah, tanya sama Mati nanti kalau pas dia presentasi. Kalau dia nggak bisa jawab gimana ya? Karena Kenapa? berat tidak bisa bergerak. Ah, terus ya. Iya. Gimana? Coba diisi dulu. Nah, kalau kan konsep guys. Ya. Konsep. Waktu, laju. Mati pungkodin. Kuat. Laju. Dikeluarkan konsepnya dulu bagaimana? Lihat di bahan aja dulu boleh. Di bahan ajanya. Mama, atau zaman tulis dulu mama gambar terus ini gambar apa sih itu? Gambar pistol ini. Pistol. Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita diskusikan sama teman kalian apa yang sudah kalian dapatkan di hasil pengamatan kalian. Olah hasil pengamatannya. Kalian tulis dalam pertanyaan ya. Tulis. Nanti jangan nyanyi. Muli menyanyi. Nanti waktunya nyanyi jam apa ya? Jam apa ya? Jam kesenian. Jam kesenian. Oh, jam apa ya? Beda dikit dengan jika terjadi perpindahan atau gaya. Ya, dikerjakan dulu ya. Ya. Nah, Tun. Kita main aja kamu nih Vita. Tanya sama Vita, itu kenapa Vita? Latih sama Vita ya? Latih, mana? Vita coba gimana pemahamannya? Kita. Tiba-tiba. Nggak dibaca baik-baik itu hasilnya biar nanti nggak bingung kalau ditanya sama temannya. Oh, ditanya nanti sama kelompok ini gimana? Tanya sama kelompok ini. Ayo, Coba lihat berarti. Tidak datang. Wah, ini mulai sudah punya pertanyaan apa? Mama sudah punya pertanyaan. Mulai, siapkan pertanyaan mulai. Nanti sudah punya pertanyaan ini. Nanti siap-siap kamu jawab atau kamu siapkan pertanyaan untuk kelompok. Ya. Sama. Kita keluar. La Vita asik. Yuk pakai. Ini apa ini? Aku sisa adalah 20 menit. Di pause dulu. Pause. Ya. Kita mulai dengan diskusi. Kita sudah semua diskusikan dengan temannya sudah hasilnya. Mana nomormu kelompok 1? Berarti sudah boleh? Ya sudah. Nah, ya apa ini? Ya. Oke. Sudah. Nah, baik. Baiklah anak sekalian. Tadi kita sudah melakukan pengamatan, mencoba simulasi aktivitas 1, aktivitas kalian ada yang bangun meja, ada yang bangun tembok. Nah, pada kegiatan kita selanjutnya adalah kita ingin coba mendiskusikan hasil pengamatan yang sudah kalian laksanakan tadi. Ya, disertai dengan apa jawaban-jawaban di LKPD yang sudah kalian jawab sebelumnya. Supaya nanti kita temukan hipotesisnya itu kita bisa pecahkan apakah hipotesisnya tadi. Oke, karena kita membaginya cuma bagi 2 kelompok, maka kita cobakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Siap? Kelompok 1 siapa yang mewakili? Siapa ketua kelompoknya Juleha ya, sudah jelas ya? Siap ya? Ya, kalau kelompok 2 si Des dan Maman, Mati ya, Mati. Nah, kan sudah ditulis oleh Mati ketua. Ya, tuliskan siapa? Mati ya, siap Mati? Ya. Ya siap, oke baik.
Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? 1. Kelompok? Baiklah, kita mulai daripada kelompok kelompok 1. Ya, silakan Mati. Mati. Mati Bang? Juleha untuk membacakan nama-nama kelasnya, nama-nama kelompoknya, nama kelompoknya. Coba dibacakan. Yang lantang sedikit dibaca. Nah, sebelumnya nanti kelompok 2 silakan. Kalau ada yang misalnya hasilnya beda dengan kalian ya silakan ditanya. Oke? Nanti yang bertanya kelompok 2 adalah siatunya. Siapa tuh? Siapa bertanya? Nah, siap lanjutkan Julia. Nah, dibaca dulu nah ya, kayak biasanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mama Pura Apriani Juleha. Judul: Mengamati konsep usaha dalam kehidupan sekitar kita. Hai. Makanya. Langkah percobaan. Seorang siswa mendorong sebuah kursi sejauh 50 cm. 2. Seorang siswa mendorong sebuah meja sejauh 50 cm. 3. Siswa menginjak botol minuman bekas sampai pecah. 4. Siswa mendorong tembok. 5. Seorang siswa mendorong kursi dari tempat A ke tempat B lalu kembali lagi ke B. 6. Beberapa siswa mendorong kursi sejauh 50 cm. Sampai hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan. 1. A. Seorang siswa mendorong sebuah kursi sejauh 50 cm, termasuk usaha. Gaya. Gaya Berapa? Gaya benda 70 Newton. Ya. Perpindahan 0,5. Usahanya Usaha 0,5 meter. Jul ya. 35 meter. Ya sudah tadi kan. Sudah di bawah. Yang ideal. Seorang siswa mendorong sebuah meja sejauh 50 cm, termasuk usaha. Berat benda 100 Newton. Perpindahan 0,5. 0,5. Usaha 50 Jul ya. 50 Joule. Jul. 3. Siswa menginjak botol minuman bekas sampai pecah. Oh ya ini. Bawah. Bawah. Siswa mendorong tembok, bukan usaha. Berat benda 100 Newton, perpindahan 0. Usaha 0 Joule. Oh dia. 5. Seorang siswa mendorong kursi dari tempat A ke B lalu kembali lagi ke tempat B. Bukan usaha. Berat benda 70 Newton. Perpindahan 0, usaha 0. Beberapa siswa mendorong kursi sejauh 50 cm dengan arah berlawanan, termasuk usaha. Berat benda Ini 350. 350. 150. Iya. Ini berapa ya? 100 kan? 100. Nah, baca. 100. Perpindahan. Perpindahan 0,5. Usaha 50. Ya, yuk baca penyanyi. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana sesuatu dikatakan memiliki usaha dan tidak memiliki usaha? Siapa nulis? Tengok yang nulis. Jawab. Memiliki usaha jika terjadinya perpindahan benda. Nah, perhatikan. Dua variabel apa saja yang terjadi dalam suatu usaha? Bagaimana kaitannya? Jawaban adanya gaya dan perpindahan. Berapa menit? Uraian konsep usaha berdasarkan waktu dan laju energi. Semakin cepat benda bertindak dengan usaha yang sama, maka laju energi semakin besar. Kesimpulan, usaha adalah energi yang dibutuhkan untuk membuat benda bertindak. Jika benda tidak bertindak, maka tidak ada usaha. Sudah, itu saja. Bagus ya. Maka ini sampaikan ke kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan semua ya. Ya.
Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 tabel pengamatan hasilnya. Sekarang ada yang mau tanyakan ya kepada kelompok 1? Betul, ada yang mau tanyakan Tun? Tadi kita mau tanya katanya. Nggak ada Tun? Nggak ada. Oh nggak ada. Nulis? Ada nulis ya, ada nulis. Nggak ada baik. Nggak ada, berarti? Oh nggak ada. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasilnya, hasil pengamatan dan juga ya. Pak, kau baca dalam Wi-Fi. Oke, kita silakan untuk kelompok 2. Siapa yang baca? Nanti. Silakan nanti. Silakan nanti cepat. Baca, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Anggota Majelis Atul Pita. Judul mengamati konsep usaha dalam kehidupan sekitar kita. Langsung kamar. Jangan malu, jangan. Ini bahas Maka percobaan 1. Seorang siswa mendorong sebuah Satu, kursi matikan ya. sejauh 50 cm. 2. Seorang siswa mendorong sebuah meja sejauh 50 cm. Ya. Baca. 3. Siswa menginjak botol minuman bekas sampai pecah. 4. Siswa mendorong tembok. 5. Seorang siswa mendorong kursi dari tempat A ke B lalu kembali lagi ke B. 6. Beberapa siswa mendorong kursi sejauh 50 cm. Sudah baca kabelnya, bagaimana hasil kabelnya? Tadi kan kelompok 1 lihat. 1. Seorang siswa mendorong sebuah kursi sejauh 50 cm dinamakan usaha. Ya. Seorang siswa mendorong Mata ke sini semua. Bebannya. bebannya 70 Newton. Iya. Perpindahan 0,5. Usaha Ya, usaha. usaha 30. 25 Joule. Iya. Ya, lanjutkan. Seorang siswa mendorong sebuah meja sejauh 50 cm dinamakan usaha. Terus Berat 100 Newton. ya, terus. Ini perpindahan Perpindahan 0,5. usaha. Usaha 50 Joule. Siswa mendorong tembok dinamakan bukan usaha. Betul. 100 Apa? Newton. 0. Perpindahan mau ya. Perpindahan 0. Usahanya berapa? Usaha 0. Iya. Seorang siswa mendorong kursi dari tempat A ke B lalu kembali lagi ke B. Ah. Iya, iya. Dinamakan bukan usaha. Berat beban 70 Newton. Perpindahan 0. Usaha 0. Beberapa siswa mendorong kursi sejauh 50 cm dengan arah berlawanan. Ini dibaca ini. Gaya beban. Beban 150 Newton. Pindahan Pindahan 0,5. Usaha 75 Joule. Pertanyaan, dari percobaan yang sudah dilakukan bagaimana sesuatu dikatakan memiliki usaha dan tidak memiliki usaha? Benar dikatakan memiliki usaha jika terjadi perpindahan. Variabel apa saja yang terlibat dalam suatu usaha? Bagaimana kaitannya? Jawab. Gaya dan perpindahan. Uraikan konsep usaha berkaitan waktu dan laju energi. Laju energi adalah usaha yang dilakukan setiap detik. Kesimpulan, usaha akan terjadi apabila ada gaya dan terjadi perpindahan. sudah? Kesimpulannya? Sudah? Kesimpulannya dibaca? Sudah.
Iya, Pak. Oke, sudah. Baik, itulah tadi penjelasan kelompok 2. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Silakan Maman, silakan tanya Maman apa? Kenapa? Kenapa Maman? Kenapa temboknya tidak bergerak? Itu pertanyaannya itu kelompok 1. Kenapa tadi temboknya itu nggak mau bergerak sama sekali? Kenapa? Kenapa sih Mati? Karena berat. Kenapa? Plastik. Ya, karena berat boleh jadi ya. Karena tembok ini berat sekali dia mungkin. Dia nggak mau dia berdorong itu, nggak mau jalan-jalan. Diam ya. Itu Mati ya. Murid, gimana Murid kamu Murid? Kalau Tun, Vita, kenapa? Tidak ada saya. Nggak ada apa? Nggak ada gaya. Atun, gimana? Nggak ada. Ini Melati jawab tadi ya. Kenapa? Kenapa Melati? Berat. Iya. Oke, nanti. Nah, oke anak-anak sekalian. Tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah. Tadi kita sudah melakukan pengamatan. Kita sudah melakukan sebuah kita sudah melakukan beberapa kesimpulan juga. Teman-temannya sudah membuat di situ menjawab pertanyaan di KPD. Nah, sebelum kita membuat menutup kegiatan kita, saya akan membuat penguatan dulu kepada kita. Kenapa sih tadi contohnya pertanyaan kepada pertanyaan si Maman? Kenapa sih temboknya tidak mau bergerak sama sekali? Ya? Nah, kenapa temboknya tidak mau bergerak sama sekali? Salah satunya adalah kenapa? Karena gaya yang kita berikan itu lebih kecil daripada gaya yang ada pada temboknya ya. Jadi kalau kalian bisa bayangkan tembok, kalau dia tembok ini ditabrak sama mobil, gerak atau enggak? Kalau ditabrak sama mobil besar nih? Iya, berpindah ya. Karena gaya mobil itu lebih besar daripada gaya tahan temboknya. Ya, Mama. Oh. Kenapa pindah? Sifat. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, dengarkan penjelasan dulu ya. Ya, bisa lanjutkan? Bisa. Ya. Nah, tadi kan ditanyakan kenapa pendengar. Tadi jawabannya adalah karena gaya yang diberikan oleh manusia, tentunya tadi si Maman sama Muris mendorong tembok itu lebih kecil daripada gaya yang dimiliki oleh tembok. Nah, seandainya kalian punya mobil, tembak mobil ini kepada tembok, otomatis nanti temboknya bisa hancur atau dia berpindah temboknya karena kekuatan gaya mobilnya lebih besar. Nanti. Ya. Lalu yang kedua, tadi gaya itu dipengaruhi oleh apa? Usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan juga perpindahan. Gaya itu nanti di SMA kalian akan dijelaskan gaya itu adalah besarannya itu adalah vektor ya. Ada arahnya. Perpindahan juga tadi. Nah, yang kedua ada perpindahan. Jarak perpindahan itu beda ya. Kalau perpindahan itu dia besaran vektor, nanti kalian akan tahu di SMA lebih lanjut. Tapi di sini kita tidak akan bahas lebih jauh. Oke, anak-anak sekalian. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai usaha, kita sudah memberikan sebuah penguatan. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan daripada kegiatan kita mengenai usaha ini. Kesimpulan kita tentang usaha dan pengamatan yang telah kita laksanakan tadi, berdasarkan percobaan pengamatan yang kita laksanakan tadi, kita temukan dua kesimpulan ya, yang sudah ditemukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Apa kesimpulannya kelompok 1 tadi? Coba dibaca ulang kali Martin. Kelompok 1 berarti apa? JA. Kelompok 1 apa kesimpulannya yang pertama? Kesimpulan akhirnya apa tadi? Usaha adalah energi yang dibutuhkan untuk membuat benda berpindah. Jika benda tidak berpindah, maka tidak ada usaha. Ya, itu kesimpulan pertama ya. Usaha ya adalah energi yang dilakukan untuk membuat benda itu berpindah ya. Kalau bendanya tidak berpindah, maka dia tidak dikatakan usaha atau usahanya adalah nilainya 0. Kalau kelompok 2 apa kesimpulannya? Usaha akan terjadi apabila ada gaya yang terjadi berpindah. Ya, jadi usaha akan terjadi apabila ada gaya dan juga ada perpindahan bendanya. Jadi kalau tidak ada gaya, kalau bendanya tidak berpindah, maka dia tidak dinamakan dengan usaha. Contohnya tadi dijelaskan oleh si Muli sama si Maman adalah kita mendorong tembok. Nah, anak sekalian, sebelum kita melaksanakan post test, sejauh ini kita refleksikan dulu perjalanan kita sejauh ini itu bagaimana? Bagaimana pelajaran yang kalian sudah dapatkan hari ini? Apakah kalian menyenangkan atau kalian mungkin sesuatu yang tidak berkenan? Coba mulai gimana mulai? Teman-teman gimana? Gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Mulai gimana mulai? Mulai. Kalau kita suka. Ya, nanti kita lanjutkan lagi kalau suka ya. Ya, ini
Ya, mungkin nanti ke depannya karena kita ini akan membiasakan belajar seperti ini di sekolah kita. Jadi akan kita biasakan, semoga sekolah kita ini menjadi lebih baik ya. Nah, anak sekalian, kegiatan selanjutnya kita boleh kembali ke mejanya masing-masing ya. Siap. Boleh kembali ke mejanya masing-masing. Meja. Boleh silakan kembali ya. Teman, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Karena kegiatan saat itu sudah selesai. Nah, sebelum kegiatan dari kita melaksanakan adalah post test ya. Nah, ini kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian yang kalian sudah dapatkan tadi sehingga kalian bisa menjawab hasil post test yang Bapak berikan di depan. Oke, silakan dijawab soal post testnya. Diberikan waktu paling lama 7 menit ya. Langsung dijawab soalnya. Mana buktinya tadi? Ini. Sudah dijawab. Nama Pak. Ya, pilih namanya sampai lupa dijawab, sampai pelan-pelan dibaca. Pelan dibaca, nak. Dibaca sampai dijawab langsung. Waktunya paling lama 7 menit. Ya, waktunya 5 menit ya, 7 menit paling lama. Silakan dijawab langsung. Tidak usah dibaca-baca lagi, dibaca pelan-pelan, langsung dijawab. Tulis nama. Langsung dijawab. Mana? Kenapa? Mati. Sudah jawab. Ada sudah. Ya, sudah jawab. Gopeng kamu mana no? Atun? Akan ini tadi. Siya mapuntikan nga naman si Rompan. Iyan si Maluku diam. Ya dijawab dulu, 5 menit. Cepat kalau sudah dikumpulkan langsung ke depan kalau sudah. Kerjakan soalnya. Tolong kerjakan dulu. Sudah? Belum. Nanti sudah, enggak kemana mungkin? Lagi dipinjam. Sedih sih. Belum. Belum. Ya, jawab itu semua. Jangan sampai salah lagi. Usahakan ada peningkatan sedikit. Lah aku. Mati Sukma Dewi. Ya, wah. Nah, bagus, satu, jawab satu. Sudah tuh, jawab. Sita. Ya sudah, boleh kumpulkan ya. Sudah, kumpulkan ke depan. Sudah. Ya sudah, boleh kumpulkan ke depan. Ini nama sudah. Jadi kumpulkan. Mamat. Maman. Sudah tuh, mana sudah kau tuh? Oh no. Hai ini. Atun. Ya sudah cepat kerjakan cepat. Simpan dulu itu video simpan aja. Jadi merupakan mati. Mulai simpan. Kepala naik ke oi. Sampai dah. Itu stabil. Sudah. Stabil. Nanti akan pindah terakhir.
Sudah semua? Ya. Oke. Anak sekalian, ya inilah penghujung kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya tadi bahan ajar itu mau dibawa pulang. Itu ada tugas di situ. Kalian kerjakan nanti tugasnya. Jadi bahan ajar tadi sudah aku berikan di awal, dibaca di situ menambah bacaan kalian. Ya, diberikan tugas. Ada tugas itu silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Nanti minggu depan kita akan periksa. Pertemuan selanjutnya kita akan periksa kembali. Nah, anak sekalian, pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang proses usaha, tapi pada materi yang lain, yaitu pada pesawat sederhana ya, yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, jelas? Baik, anak sekalian, di penghujung kegiatan kita tidak boleh ya, nanti di penghujung kegiatan kita tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita waktu sampai saat ini supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Baik anak sekalian, untuk menutup kegiatan kita mengucap doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.